Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahar Labidin. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Di sini saya sudah membuat makalahnya. Saya saat ini sedang mempresentasikan apa yang saya buat sesuai isi makalah. Untuk NPM saya 438-7007-1975. Dalam materi presentasi ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian dari infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, komponen dalam infrastruktur. Yang ketiga, tren platform perangkat keras terbaru saat ini. Yang keempat, yaitu tren platform perangkat lunak. Nomor 5 yaitu isu yang ada di dalam manajemen. Tujuan dari presentasi ini yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan dan mendiskusikan tentang pengertian dari infrastruktur teknologi informasi atau biasa disebut TI, komponen yang ada di dalam infrastruktur teknologi informasi, tren berupa hardware maupun software yang sedang berkembang saat ini, dan isu-isu yang ada di dalam manajemen teknologi informasi. Untuk yang pertama yaitu definisi infrastruktur teknologi informasi. Sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari fasilitas-fasilitas fisik, jasa-jasa, dan manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Dalam ruang lingkup teknologi informasi, meliputi definisi infrastruktur, layanan-layanan, evolusi infrastruktur teknologi informasi, komponen-komponen yang ada, dan platform piranti keras dan teknologi terbaru saat ini. Dalam struktur teknologi informasi terdapat beberapa bagian. Lapisan infrastruktur teknologi informasi berada di atas infrastruktur lain seperti data center, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur teknologi informasi sebagai struktur yang memberikan dukungan terhadap lapisan di atasnya, yaitu aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas platform infrastruktur tersebut. Untuk bagannya bisa dilihat di sebelah kiri. Yang paling atas ada aplikasi, tidak ada infrastruktur. Selanjutnya IT infrastruktur, ada software dan hardware, dan paling dalam yaitu data center, building, dan public atau civil. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu komponen infrastruktur teknologi informasi. Terdapat 7 komponen yang akan kita bahas dalam teknologi informasi sebagai berikut. Komponen apa saja? Yang pertama yaitu ada hardware, meliputi PC, desktop, notebook, komputer, server, atau smartphone. Yang kedua, software bisa berupa Photoshop, AI, atau pendukung yang lain. Yang ketiga yaitu sistem operasi, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak seperti Linux atau Windows atau iOS. Yang keempat, manajemen penyimpanan data untuk mengelola dan mengatur data organisasi sehingga data tersebut dapat tertata dan diakses dengan mudah di mana saja. Nomor 5 yaitu networking. Biasanya disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan nirkabel, dan akses internet. Nomor 6, internet dihubungkan dan bertumbung tindih dengan infrastruktur jaringan umumnya
firmware piranti keras dan piranti lunak berupa MikroTik, Cisco, atau sebagainya. Yang ketujuh atau terakhir yaitu layanan dan konsultasi integrasi sistem. Pada dasarnya, perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat lebih fokus untuk menjalankan bisnis utama yang sedang ada. Kita masuk yang pembahasan ketiga yaitu tren platform perangkat keras terbaru masa kini. Dalam komputasi personal, platform adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan. Lingkungan ini merupakan fondasi dasar di mana aplikasi atau perangkat lunak apapun didukung dan atau dikembangkan. Di sini ada 3 tren perangkat keras apa saja. Yang pertama, perangkat mobile. Untuk saat ini sudah banyak digunakan dalam masyarakat luas menggunakan perangkat mobile seperti Android atau iOS. Smartphone dan komputer tablet menjadi sangat penting untuk mengakses internet. Perangkat ini semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi oleh organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan atau untuk berjualan. Yang kedua yaitu komputasi networking, di mana menghubungkan antara komputer yang terpisah secara geografis menjadi satu jaringan dan menggabungkan semua kekuatan komputasi komputer ini ke dalam suatu jaringan untuk membuat superkomputer virtual. Yang ketiga ada cloud computing, yaitu sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Untuk pembahasan keempat, kita masuk ke dalam tren platform perangkat lunak terbaru masa kini. Di sini ada 4 tema utama dalam perangkat lunak terbaru sebagai berikut. Untuk yang pertama, sistem operasi. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ada berbanyak macam-macam. Perangkat lunak open source. Open source itu perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Ibaratnya sebuah program atau aplikasi yang gratis yang bisa dipakai oleh siapa saja. Definisinya tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan perangkat lunak open source sekarang menggunakan sistem operasi Linux atau Unix. Linux merupakan perangkat lunak open source yang paling terkenal. Sistem operasi yang berhubungan dengan Unix. Ya, lanjut untuk yang kedua yaitu ada Java dan Ajax. Java dan Ajax termasuk dalam bahasa pemrograman. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Java diciptakan oleh James Gosling dan Green Team pada tahun 1992. Platform Java telah menyebar ke ponsel, smartphone, mobile, otomatis, pemutar musik, peralatan games, dan akhirnya ke tayangan TV. Dan saat ini pun ada berbanyak macam program seperti HTML, CSS, dan PHP, dan lain-lain. Yang ketiga, layanan web. Mengacu pada komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Mereka dapat melakukan pertukaran informasi di antara dua sistem yang berbeda tanpa memandang sistem operasi dan bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem tersebut. Jadi pada dasarnya layanan web itu digunakan untuk bertukar informasi dan mendapatkan suatu informasi. Untuk yang keempat, tren platform perangkat lunak yaitu software outsourcing
Apa sih itu software outsourcing? Yaitu perusahaan pengembangan perangkat lunak, custom atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar yang sering beroperasi lepas. Jadi tidak ada terkaitnya kepada perusahaan, tapi mempunyai kontrak untuk menggunakan software yang digunakan. Yang kelima atau terakhir, kita masuk ke dalam pembahasan isu manajemen. Proses manajemen strategis yang membantu perusahaan mengenali dan merespon perubahan dalam lingkungan sosial politik, termasuk di dalam perusahaan juga. Sederhananya, ini adalah proses untuk memantau, mengidentifikasi perusahaan di lingkungan perusahaan. Jika ada suatu masalah, suatu perubahan, atau situasi yang membutuhkan komunikasi dan pemahaman di antara keduanya. Dan di dalam manajemen ini, kita harus dapat mengkomunikasikannya dengan baik untuk bisa mendapatkan jalan yang lebih baik. Langkah-langkah dalam isu manajemen yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah yang sedang ada. Pada fase pertama ini, Anda perlu mengumpulkan anggota tim. Anda dapat bertukar pikiran dan memikirkan potensi masalah dalam bisnis Anda atau suatu hal yang sedang terjadi. Bahkan, hal ini juga bisa diterapkan pada skala kecil. Misalnya saat sebuah proyek sedang berjalan, gunakan peta pikiran untuk memvisualisasikan hasil curah pendapat dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. Yang kedua itu analisis resiko. Dari semua resiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang mungkin bisa terjadi. Alasannya kenapa? Tidak semua resiko memiliki probabilitas yang sama. Maka dilakukan menggunakan pohon keputusan atau matriks untuk mendapatkan suatu hasil dari setiap potensi risiko yang ada. Selanjutnya kita masuk langkah isu manajemen yang ketiga, yaitu mengatur prioritas risiko. Dari fase sebelumnya, kini Anda dapat mengidentifikasi risiko yang perlu dimitigasi sebagai prioritas. Buat daftar pengurutan berdasarkan risiko yang paling mungkin diselesaikan dan paling penting. Dikarenakan masalah yang paling mudah akan lebih cepat teratasi dan tidak akan menumpuk. Yang terakhir, yang keempat yaitu manajemen risiko. Buatlah rencana penyelesaian masalah atau risiko berdasarkan hasil dari tahap 1 sampai 3 yang sudah dilalui sebelumnya. Yang kelima yaitu monitor risiko. Meski semua risiko yang sudah terdata sudah teratasi, tetap harus memantau hasil-hasil yang ada. Evaluasi seberapa baik penanganan risiko yang ada dan penjagaan isu perusahaan dan apakah perbaikan diperlukan. Cukup sekian dari presentasi yang saya lakukan. Mungkin terlalu banyak salah atau banyak kekurangan. Saya Ahmad Farul Abidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.